Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Roma Indrawan. Saya adalah mahasiswa eh, S2 Ilmu Komputer di Universitas Budi Luhur. Kali ini saya akan coba mempresentasikan terkait tugas UAS saya di mata kuliah kecerdasan komputasi yang berjudul Studi Komparatif Machine Learning Classic Deep Learning dan Evolutionary Computation pada dataset Credit Card Transaction Fraud Detection. Eh, Secara singkat, tugas saya ini sebenarnya membandingkan tiga pendekatan kecerdasan untuk mendeteksi transaksi kredit card yang bersifat penipuan atau fraud. Yang pertama, machine learning klasik berupa logistic regression, kemudian random forest dan XGBoost. Yang kedua, deep learning berupa multilayer perceptron atau MLP. Dan yang ketiga, evolutionary computation berupa genetic algorithm yang saya gunakan untuk seleksi fitur. Nah, seluruh eksperimen saya ini saya jalankan di Google Colab menggunakan bahasa Python. Eh, jadi bukan on-premise, saya gunakan manfaatkan Google Colab. Coba kita lihat. Hmm, Oke, kita mulai dari awal ya. Umum kita sudah eh, menginstal NumPy, Pandas, Matplotlib. Em, Selanjutnya, nah ini masalah yang saya angkat ini adalah deteksi fraud pada transaksi credit card. Ini adalah masalah klasik biner, klasifikasi biner di mana setiap transaksi diberi label 0 untuk transaksi yang normal dan label 1 untuk transaksi yang fraud. Dataset yang saya gunakan ini Credit Card Transaction Fraud Detection dataset dari Kaggle yang dibuat oleh Kartik Senoy yang memilih dataset. Nah, saya memilih dataset ini karena ada tiga alasan utama. Yang pertama, dataset ini merepresentasikan kasus nyata di industri finansial. Selain itu, dataset ini memiliki karakteristik class imbalance yang cukup ekstrim ya. Jumlah transaksi fraud jauh lebih sedikit dibanding transaksi normal. Kemudian yang ketiga, dataset ini memiliki fitur-fitur yang kaya seperti waktu transaksi, lokasi nasabah dan merchant, kategori merchant dan nominal transaksi, dan sehingga terbuka ruang untuk feature engineering yang bermakna. Secara relevansi ilmiah, studi ini penting karena fraud detection adalah salah satu aplikasi nyata kecerdasan komputasi yang berdampak langsung pada kerugian finansial. Oke, kita langsung saja ini datanya sudah saya load ya. Datanya itu kurang lebih sekitar besarannya 134 megabyte. Nah, ini udah saya upload, saya udah running di Google Colab saya. Ini sudah masuk datanya. Nah, total ada kurang lebih datanya berapa nih? 555.719 eh di mana terdiri dari 22 kolom. Oke, ini sudah masuk. Kemudian kita Oke, sudah masuk ya. Nah, ini distribusi target kelas ya. Eh, jadi hal pertama yang saya analisis adalah distribusi kelas target, di mana hasilnya menunjukkan bahwa 99,61% transaksi adalah non-fraud. Artinya non-fraud ya, artinya tidak ada penipuan dan hanya sekitar ini kurang lebih 0,39% yang merupakan fraud atau penipuan. Nah, jika dikonversi ke rasio ini berarti kira-kira satu dari 256 transaksi adalah fraud. Satu dari 256 transaksi adalah fraud.
Ini tingkat imbalance-nya seperti ini sangat ekstrim dan ini punya konsekuensi penting terhadap pemilihan metrik evaluasi. Jika saya menggunakan metrik akurasi saja, model yang menebak semua transaksi sebagai non-fraud pun akan mendapat akurasi 99,61%. Padahal model tersebut sama sekali tidak berguna karena tidak pernah mendeteksi fraud satupun. Oleh karena itu, di eksperimen ini saya lebih mengandalkan metrik precision, recall, F1 score, ROC AUC, dan terutama precision recall AUC, karena PR AUC jauh lebih informatif untuk data yang sangat imbalance seperti data saya ini ya. Nah, analisis berikutnya adalah distribusi nominal transaksi. Ya, saya menemukan bahwa rata-rata nominal transaksi fraud ada sekitar $528, jauh lebih tinggi dibanding rata-rata transaksi normal yang hanya sekitar 67. Oh, apa ini? 67 $67,6. Ini masuk akal sebenarnya secara domain ya, karena pelaku fraud cenderung mencoba menarik nilai transaksi sebesar mungkin dalam sekali percobaan sebelum kedeteksi dari sistem maksudnya ya. Oke. Ya, tadi 528. Oke. Saya juga menganalisis ini ya, fraud rate per kategori merchant. Jadi hasilnya yang saya lihat ini shopping net ini atau belanja online menempati posisi tertinggi. Sekitar fraudnya kira-kira sekitar 1,2% ini. 1,2% diikuti oleh ya ini Missnet yang dan ada apa nih Grocery Post. Mereka sudah hampir masuk ke 1% juga. Ini 0,9 sekian lah. Kalau kita lihat tabel ininya dari merchantnya, kategori merchantnya ini, yang tinggi itu ShoppingNet di 1,2%, yang disusul oleh Missnet dan Grocery ada 0,9 dan 0,97 ini ya, 0,97 dan 0,92. Nah, ini yang menarik di sini juga ada insight terakhir dari EDA-nya, yaitu pola waktu. Saya mendapati bahwa fraud rate melonjak tajam pada pukul di atas ya ini kira-kira sekitar pukul 22 hingga pukul 23 malam. Ini ada lonjakan tajam. Ini mencapai hampir 2%, jauh di atas fraud rate pada jam-jam yang siang atau jam-jam kerja mungkin ya. Pola ini sangat masuk akal karena memang pelaku fraud cenderung beroperasi pada bukan jam-jam kerja ya, tapi pada jam-jam yang mungkin secara pengawasannya itu lebih rendah. Oke, ini di feature engineering dan pre-processing. Nah, di tahap ini saya mengubah kolom-kolom mentah menjadi fitur yang lebih informatif. Untuk model saya membuat 3 kelompok fitur baru, yaitu jam transaksi, kemudian day of week, itu hari dalam seminggu, kemudian bulan di penandanya di akhir pekan ya, is weekend. Kemudian ada usia si nasabah, kemudian jarak geografis, distance kilometer, kemudian frekuensi transaksi kumulatif per kartu atau count per card, transaction count per card.
saya juga membuang kolom-kolom yang bersifat identitas pribadi atau PII dan berkardinalitas sangat tinggi seperti nama depan, nama belakang, alamat. Nah, itu kami hilangkan. Di mana alasan saya membuang kolom-kolom ini ada dua. Pertama, aspek privasi karena ada data nama. Meskipun ini data publik ya. Yang kedua ada aspek generalisasi model. Setelah proses ini, dataset final menjadi 24 kolom. Nih, jadi 24 kolom ini kalau kami tampilkan 5 row dari 24 kolom. Kemudian saya juga membagi data menjadi 80% data latih dan 20% data uji menggunakan stratified split agar proporsi tetap terjaga di kedua set. Untuk menangani class imbalance, saya membandingkan dua strategi. Pertama, menggunakan parameter class weak balance pada model yang mendukungnya, dan berbagai alternatif tersedia juga seperti opsi smooth atau oversampling synthesis pada data latih saja. Oke, sekarang kita masuk di machine learning klasik. Model pertama ini saya gunakan logistic regression. Di sini kalau di model pertama ini yang saya latih sebagai baseline yang paling interpretable, hasilnya menunjukkan precisionnya di 0,025, recall-nya di 0,753, di F1 score-nya di 0,049, ROC EUC di 0,92, dan precision recall EUC-nya di 0,12. Precision yang sangat rendah ini artinya model banyak sekali melakukan false alarm. Dari confusion matrix terlihat model menandai 12.381 transaksi normal sebagai fraud secara salah, meskipun berhasil menangkap ya 323 dari 429 transaksi fraud. Ini menunjukkan keterbatasan si logistic regression ya untuk menangkap pola nonlinear pada data fraud yang kompleks. Kemudian kita coba lagi di random forest. Nah, di random forest ini kalau kita melihat di precisionnya di 0,33, recall-nya 0,87, F1 score-nya 0,48, ROC EUC-nya di 0,99. Ini kenapa 0,993 ya? Kemudian precision recall EUC-nya di 0,8. Di sini random forest berhasil menangkap 375 dari 429 fraud dengan false positif yang jauh lebih sedikit, yaitu 732 transaksi dibanding logistic regression berarti ya. Oke. Kemudian kita coba model yang ketiga ya. Ini kami menggunakan XGBoost. Nah, kalau di XGBoost ini performanya cukup baik ya, dimana precisionnya 0,62, recall-nya 0,93, F1 score-nya 0,74, ROC EUC-nya di 0,99, 0,998, di precision recall EUC-nya di 0,94. Ini dengan false positif yang jauh lebih rendah, hanya sekitar 241 transaksi. Tadi kalau yang pertama ini 1.200, ini 12.300. Kemudian di random forest turun menjadi 732, dan di XGBoost dia sampai 241. Oke, menarik. XGBoost lebih bisa melihat lebih baik ya. Oke, kemudian kita ke
Feature importance XGBoost. Saya juga menampilkan feature importance dari XGBoost, fitur yang paling berpengaruh dalam nominal transaksi atau IMT, diikuti oleh beberapa kategori merchants seperti gas transport, grocery, net, home dan food dining. Ini ya, IMT. Hasil ini konsisten dengan insight explanatory data EDA-nya, di mana nominal transaksi dan kategori merchant memang terbukti berkorelasi kuat dengan fraud. Oke. Untuk pendekatan deep learning, saya membangun arsitektur multilayer perceptron karena data yang bersifat tabular, bukan citra atau teks, sehingga MLP atau arsitektur yang paling sesuai. CNN atau RNN tidak relevan langsung kecuali data disusun ulang sebagai deret waktu per kartu yang bisa menjadi eksperimen lanjutan. Arsitektur MLP saya terdiri dari 4 hidden layer dengan 64, 32 dan 16. Dilengkapi dengan dropout 0,3 dan 0,2 untuk mencegah overfitting, dan layer output sigmoid untuk klasifikasi biner, mana total parameter model ini adalah 4161 parameter. Apakah ada ini grafik trainingnya? Nah ini jadi model dilatih selama maksimum 50 epoch. Dilatih 50 epoch. Nah, dengan early stopping berdasarkan validation PR-aus, proses training berhenti secara otomatis lebih awal ketika performa validasi tidak lagi meningkat. Dari kurva training, terlihat bahwa validation loss justru lebih rendah dari training loss. Lebih rendah daripada training loss. Dan validation PR-aus itu justru lebih tinggi di validation loss daripada training loss. Oke. Kemungkinan ini karena efek regularisasi dari dropout dan penggunaan class wake yang membuat training loss dihitung dengan pembobotan berbeda dibanding validation loss. Nah ini kalau kita lihat hasil evaluasinya itu di mana precisionnya di 0,12, recallnya 0,9, F1 skornya di 0,218, ROC-nya di 0,993 dan precision recall EOC-nya di 0,79. Sekarang kita bergeser ke genetic algorithm untuk seleksi fitur. Pendekatan ketiga adalah evolutionary computation, di mana saya menggunakan genetic algorithm untuk melakukan seleksi fitur secara otomatis. Setiap individu dalam populasi genetic algorithm merepresentasi subset fitur dalam bentuk kromosom biner, di mana angka 1 berarti dipakai dan 0 berarti tidak dipakai. Nah ini fitur yang terpilih 10 dari 23 ya. Coba kita lihat apa grafik konvergensi genetik algoritmnya. Dari grafik konvergensi terlihat bahwa fitness terbaik meningkat dari 0,139 kegerasilan menjadi 0,157. Sekitar 0,157 pada generasi ke-15. Ini sini ke-15. Dan mulai stabil dan atau konvergen sekitar generasi ke-8 sampai ke-10.
Jadi stabilnya mulai dari sini ya, sampai di sini. Nah, rata-rata fitness populasi juga terus mendekati fitness terbaik, menandakan populasi semakin homogen menuju solusi optimal. Hasil akhirnya, genetic algorithm berhasil menyeleksi 10 fitur dari total 23 fitur yang tersedia, hampir setengahnya, termasuk fitur AMT Transhauer. Oke, sekarang ini validasi dari random forest plus GF feature, di mana dia precision-nya di 0,238, recall-nya 0,83, F1 score-nya 0,37, ROC EUC-nya 0,987 dan precision recall-nya di 0,704. Ini artinya pada eksperimen saya genetic algorithm belum berhasil meningkatkan performa meskipun berhasil mengurangi sedimensi fitur hampir setengahnya. Saya akan bahas lebih dalam lagi soal bagian analisis kritis. Kita ke perbandingan visualisasi performa seluruh model. Nah, ini ada XGBoost, Random Forest, MLP, Random Forest plus GA Feature Selection, dan Logistic Regression. Nah, di sini kita melihat untuk precisionnya XGBoost di 0,62, recall-nya 0,932, F1 score-nya 0,74, 0,998, FR aus-nya di 0,93, Random Forest precision di 0,33, recall 0,87, F1 score di 0,488, ROC EUC 0,99, precision recall EUC 0,802, din MLP 0,12, recall-nya 0,94. Nah, kalau kita baca tabel ini, berdasarkan tabel ini, urutan performa dari yang terbaik adalah XGBoost tentunya di posisi pertama, disusul dengan Random Forest, kemudian MLP, Random Forest yang plus Generative Algorithm Feature Selection, dan yang terakhir ada Logistic Regression dengan selisih hanya sekitar 0,09 poin. Ini cukup berdekatan ya, MLP dan Random Forest plus GA Feature Selection. Kemudian kita melihat perbandingan metrik semua model. Ini metriknya bisa kita lihat dari visualisasi ROC curve. Ini ROC curve. Oke, di ROC curve, aduh, gimana sih ini biar naiknya enggak terlalu. Oke, ini di ROC curve terlihat keempat model selain logistic regression memiliki kurva yang hampir menempel di sudut kiri atas, menandakan ROC EUC ROC EUC sangat tinggi dan hampir seragam, namun perbedaan yang jelas justru terlihat pada kurva precision recall. Coba kita lihat precision recall ini, di mana XGBoost secara konsisten berada paling atas. Oh, ini yang warna hijau ini ya. Yang hijau ini ya. Oke. Diikuti Random Forest, lalu MLP dan RFGA yang saling berdekatan, dan Logistic Regression jauh tertinggal di bawah. Ini dia di bawah. Ini menegaskan bahwa Precision Recall EUC jauh lebih informatif dibanding ROC EUC. Untuk kasus data yang sangat imbalance seperti ini, ROC EUC bisa terlihat lebih tinggi, meskipun sebenarnya precision model masih buruk. Oke, sekarang kita di
di sini ya. Ini random forest tanpa feature engineering. Kita bisa lihat pada ablation study pertama saya menguji pengaruh fitur hasil feature engineering yaitu age, jarak, dan transaksi per card dengan melatih random forest tanpa ketiga fitur tersebut. Hasilnya ini precision recall EUC-nya tipis dari 0,803 menjadi 0,779 atau 0,780 lah. Penurunan ini relatif kecil, sekitar 0,023 poin saja, yang menunjukkan bahwa fitur hasil engineering memang memberikan kontribusi positif terhadap performa model, meskipun kontribusinya tidak sangat dominan dibanding fitur-fitur asli seperti MT dan kategori merchant. Oke, ini sensitivitas hyperparameter max-dip random forest. Analisis sensitivitas hyperparameter max-dip pada random forest dengan menilai 3, 5, 8, 12, 20, dan non atau tanpa batas kedalaman. Hasilnya menunjukkan tren yang sangat jelas dan konsisten. Precision recall AUC naik terus seiring bertambahnya kedalaman pohon dari sekitar 0,6, ini dari 0,6, kemudian naik, meningkat tajam hingga mendekati 0,90 pada depth 1. Ini menunjukkan bahwa pohon yang dangkal terlalu sederhana atau underfit untuk menangkap pola fraud yang kompleks pada dataset ini. Oke. Nah, ini analisis kritisnya ya. Mengapa satu metode lebih unggul dari yang lain? Jadi kenapa XGBoost unggul paling jauh ya dibanding metode lain dengan precision recall AUC-nya di 0,94 tadi seperti yang di atas. Ini karena XGBoost adalah metode gradient boosting yang membangun pohon-pohon secara sekuensial, di mana setiap pohon baru berfokus memperbaiki kesalahan pohon sebelumnya. Mekanisme ini sangat efektif untuk menangkap pola nonlinear dan interaksi antar fitur yang kompleks, seperti kombinasi nominal transaksi tinggi pada jam malam di kategori shopping net atau yang dimana tadi itu grocery ya. Kemudian random forest sebagai sesama model ensemble berbasis pohon juga tampil kuat dengan precision recall EOC-nya di 0,803 karena mekanisme baggingnya efektif mengurangi variance meskipun tidak sekuat boosting dalam menangkap pola halus. Kemudian MLP sebagai representasi deep learning tampil kompetitif dengan PRAUC 0,79 mendekati random forest. Namun untuk data tabular berukuran menengah seperti ini, arsitektur berbasis pohon seperti XGBoost umumnya lebih unggul dibanding neural network. Karena pohon keputusan secara alami lebih baik menangani fitur kategorikal hasil one-hot encoding dan tidak memerlukan representasi kontinu yang mulus seperti yang dibutuhkan neural network. Logistic regression tertinggal jauh dengan precision recall EOC hanya 0,129 karena model ini hanya mampu menangkap hubungan linear antar fitur dan target. Sementara pola fraud dan dataset juga jelas bersifat non-linear. Misalnya jam malam, kategori tertentu, dan nominal tinggi secara bersamaan yang tidak bisa direpresentasikan hanya dengan garis pemisah linear. Kemudian yang kedua ini trade-off akurasi versus interpretabilitas. Logistic regression memang model paling interpretable di antara semua yang saya uji karena setiap fitur memiliki koefisien yang bisa langsung diinterpretasikan sebagai arah dan besar pengaruhnya terhadap probabilitas fraud. Namun performanya jauh di bawah XGBoost dengan precision recall EOC hanya 0,129 berbanding 0,940. Dalam konteks fraud detection yang membutuhkan audit dan justifikasi keputusan, misalnya untuk kebutuhan regulasi perbankan atau menjelaskan kepada nasabah mengapa transaksinya ditolak, trade-off ini menurut saya tidak sepadan jika hanya mengandalkan logistic regression murni. Gap performanya terlalu besar. Logistic regression akan melewatkan sangat banyak fraud dan menghasilkan sangat banyak false alarm dibanding XGBoost.
Solusi praktis yang lebih realistis adalah tetap menggunakan model berperforma tinggi seperti XGBoost atau Random Forest untuk deteksi utama. Namun dilengkapi dengan teknik interpretability tahapan misal seperti shape value atau feature importance. Kemudian yang ketiga ini dampak ukuran data. Berdasarkan pola umum pada data yang sangat imbalance seperti dataset fraud ini mengurangi ukuran data latih menjadi 10% akan berdampak signifikan terutama pada jumlah sampel fraud absolut yang sangat sedikit sekitar 2145 dari total data latih. Jika dikurangi 10% saja jumlah contoh fraud yang tersisa untuk dipelajari model bisa turun ke kisaran ratusan saja. Sehingga model terutama Random Forest dan XGBoost mengandalkan banyak pohon dan variasi data. Akan kesulitan mempelajari pola fraud yang beragam dan cenderung mengalami penurunan recall dan PREOC yang terasa. Kemudian kompleksitas komputasi dan scalability. Oke. Dari observasi saya menjalankan seluruh notebook, urutan kompleksitas komputasi relatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, logistic regression paling cepat ya dilatih karena hanya perlu mengoptimasi bobot linear. Random Forest dan XGBoost berada di menengah karena membangun ratusan pohon, namun keduanya bisa diparalelkan antar pohon atau core menggunakan job min1 sama dengan min1. MLP membutuhkan waktu training lebih lama dilatih karena hingga 50 epoch. Dengan optimasi berbasis gradient descent meskipun ukurannya kecil sekitar 4161 parameter saja. GA atau genetic algorithm untuk seleksi fitur juga cukup mahal karena melatih ulang model meskipun model ringan untuk setiap individu di setiap generasi. Total 20 individu kali 15 generasi berarti ratusan kali proses training dan evaluasi. Nah, ini implikasi teoritis dan praktis. Berdasarkan seluruh hasil eksperimen, saya merekomendasikan XGBoost sebagai model utama untuk implementasi nyata di lingkungan bank atau fintech dengan 3 pertimbangan utama. Pertama, dari sisi skor, XGBoost unggul telak di semua metrik. Kedua, di sisi biaya kesalahan, dalam konteks fraud detection, false negative atau fraud yang lolos umumnya menimbulkan kerugian finansial yang langsung signifikan, sedangkan false positif, yaitu transaksi sah yang ditolak, menimbulkan biaya berupa ketidaknyamanan nasabah dan potensi churn. Yang ketiga, dari sisi latensi dan interpretability untuk kebutuhan audit, XGBoost memiliki inference time yang sangat cepat sehingga layak untuk sistem real time. Yang terakhir ini peran evolutionary computation. Pada eksperimen saya, genetic algorithm berhasil mengurangi dimensi fitur secara signifikan dari 23 fitur menjadi 10 fitur. Hampir setengahnya ya. Namun dari sisi performa, precision recall EUC-nya Random Forest dengan fitur genetic algorithm justru sedikit lebih rendah, yaitu 0,704 dibanding Random Forest dengan seluruh fitur yang mencapai 0,803. Artinya eksperimen ini genetic algoritma belum benar-benar terbukti meningkatkan performa dibanding memakai fitur begitu saja. Memakai semua fitur begitu saja. Genetic algoritma lebih berhasil dari sisi efisiensi dimensi, bukan dari sisi peningkatan akurasi. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan terkait tugas UAS. Kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.